Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dengan suara rendah, pintu yang berat segera terbuka. Rasanya seperti tidak ada udara, dan Long Hao Shen merasakan kekaguman yang tak tertandingi dari pembukaannya. Menarik kembali sedikit, Long Hao Shen menggunakan tangannya untuk menopang dirinya sendiri, dan mengambil postur defensif. Gerakannya lambat dan mantap, sambil menghadap ke arah dengan tajam yang mengambil bentuk material. Begitu gerakannya stabil, cahaya keemasan yang terang bersinar dari obstruksi ilahi. Sangat memalukan bahwa bola kristal yang Hao Han tidak dapat melihat situasi di bagian dalam gua ilusi ini, atau dia akan mengetahui dengan sangat terkejut, bahwa Long Hao Shen memanfaatkan tingkat esensi Divine Obstruction. Selama 1 tahun meditasi yang dalam ini, bukan hanya energi spiritual internalnya yang mendapatkan dorongan besar. Tubuhnya mendapat manfaat dari energi spiritual yang meluap, baik energi spiritual eksternal dan kekuatan mentalnya mencapai kemajuan besar. Orang bisa mengatakan, bahwa melalui tahun stabilisasi, Long Hao Shen memproses semua pengalaman bertarungnya, proses pelatihan dan pertemuan yang bahagia, dan menyaring semuanya sampai batas terbesar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, selain mendapatkan energi spiritual, ia menjadi jauh lebih stabil dalam banyak aspek lainnya. Pintu itu melepaskan energi tajam yang tidak bertahan lama sebelum terlepas. Di wajah Long Hao Shen orang bisa melihat rasa hormatnya yang tulus. Tidak diragukan lagi, di ruangan ini ada catatan kemampuan kesatria dari tongkat ke-7. Pendahulunya telah meninggalkan teknik mereka di sini, sama seperti hidup mereka. Mereka sudah mati, tetapi darah mereka akan tetap selamanya di setiap kesatria yang hidup. Melangkah melewati pintu, ada aula besar dengan luas 10 meter persegi, dengan pintu di kedua sisi. Di pintu kiri adalah simbol perisai, dan di pintu kanan ada 2 pedang. Ini adalah simbol dari kemampuan Guardian Knight, dan kemampuan Retribusi Knight. Setelah Long Hao Shen merenung sebentar, dia masih memilih untuk menuju pintu dengan perisai terukir di atasnya, dan kemudian mendorong pintu. Segera, perasaan yang tebal menyerbu inderanya. Cerita berpindah ke wilayah Kubu Tenggara. Bang! Cahaya perak terang meledak di ketinggian yang sangat tinggi. Ini mengurangi Dual-Headed Demon Eagle menjadi serpihan daging. Sebuah perisai besar disapu secara horizontal, kali ini disintegrasi Dual-Bladed Demon yang baru saja selesai, segera memanjat di atas tembok kota. Berbalut baju ruang, Wang Yuan berdiri dengan bangga di pintu masuk. Armor peraknya ditutupi noda darah, dan membuatnya bahkan sulit untuk mengetahui warnanya. Cahaya perak yang baru saja naik adalah Space Splitting Saute yang ditembakkan oleh Divine Soul Shield-nya, dan gesekannya adalah Revolving Splitting Shield. Pada saat ini, dia sedang menginjak tembok kota. Di tangan kirinya ada sosok yang tampak seperti gigi gergaji sepanjang 2 meter. Setiap kali bilahnya jatuh, iblis akan jatuh dari kota. Sendiri, dia menutupi lebar 20 meter di tembok kota, jangan mengatakan apa-apa tentang musuh, bahkan pejuang laki-laki dari kuil pejuang tidak berani mendekati daerah yang dijaga oleh Wang Yuan. Chopper Sautit di tangan kiri Wang Yuan panjangnya 2 meter, pegangannya mencapai lebih dari 2/3 meter. Meskipun dia mengendalikannya hanya dengan 1 tangan, itu menunjukkan kekuatan yang dekat dengan senjata 2 tangan. Berkilau dengan perak cerah dan tidak hanya di bagian belakang pedangnya, bahkan pedangnya sendiri terbuat dari jenis gigi gergaji yang sama. Dalam kilatan cahaya perak, potongan tulang yang dibuat oleh Sautit mengeluarkan suara masam, dan meskipun ukuran pegangannya besar, kecepatan serangannya tetap sangat cepat. Sepertinya tangannya bagaikan mengendalikan petir perak, dan menembak ke atas dan ke bawah. Itu benar, gigi besar di tangan Wang Yuan adalah senjatanya, yang terbuat dari bahan yang mereka peroleh di rawa kelam. Setelah Lin Xin kembali ke kuil mage, ia memiliki ahli dalam pengerjaan menggunakan gigi ikan gergaji untuk membuatnya untuk Wang Yuan. Mencapai puncak tier legendaris, senjata ini hanya 1 langkah menuju epic tier. Pengrajin yang membuat bilah besar ini menghela nafas secara emosional, melihat bilah berdarah ini,
Itu dapat menimbulkan luka yang mengerikan dan mampu menerobos sebagian besar mantra pertahanan dari tingkat ke-8 atau lebih rendah. Senjata itu memiliki 3 kemampuan, yaitu Bloody Chute, Bloodsoulmate Dance, dan Dimensional Storm. Akhirnya, alat itu diberi nama Bloodstorm. Bloody Chute termasuk dalam Bloodstorm ini, dan menjadi salah satu efek laserasi yang mengerikan dari serangan ikan gergaji. Ini memiliki kekuatan laserasi yang kuat, dan ketajamannya bahkan melebihi area dari Dewi Cahaya milik Long Hao Shen dalam kondisi normal. Dan jangan pernah melupakan pengertian yang diperoleh Wang Yuanyuan dari riak cahaya, yang dibuat sendiri oleh Long Hao Shen. Kekuatan pemotongan Bloody Chute yang ditambah dengan riak-riak cahaya, itu mencapai kekuatan mengerikan, dan hanya orang di ujung penerima yang akan tahu. 2 hari sebelumnya, pada saat kekuatan raksasa iblis dari tingkat ke-8 telah berselisih melawan Wang Yuanyuan, dia didorong pergi, tetapi tangannya dipotong oleh Bloody Chute tanpa ketegangan. Energi spiritual eksternalnya yang kuat terbukti tidak berguna. Tarian gila darah dan badai dimensi adalah 2 kemampuan yang membutuhkan energi spiritual untuk digunakan dan memakannya cukup banyak, tetapi kekuatan itu pantas untuk itu. Itu adalah serangan yang sangat mengerikan. Bloodsoulmate Dance langsung melahirkan 7 badai darah, dan masing-masing badai darah membawa kekuatan yang sama. Lagi pula, alat yang mengerikan ini dibuat dari tanduk ikan gergaji. Jiwa mereka masih samar-samar ada di dalamnya. Dimensi Storm adalah kemampuan terbesar senjata ini. Satu penggunaan akan menghabiskan 2000 unit energi spiritual, dan menghasilkan potongan dimensi berskala kecil di tengah-tengah semua gigi gergaji, dan membiarkan kekuatan Bloody Chute mencapai puncaknya. Setidaknya hingga hari ini, Wang Yuanyuan belum pernah bertemu lawan yang mampu memblokir kombinasi senjata ini dan kemampuannya. Bahkan kekuatan besar dari tingkat ke-8 yang menuangkan semua energi spiritual mereka dalam senjata mereka, adalah hal yang sama. Selain ketiga kemampuan ini, karena dibuat dari ikan gergaji, yang merupakan 2 elemen angin dan ruang, kecepatan serangan Bloodstorm secara alami sangat tinggi. Kekuatan ofensifnya melebihi Divine Soul Shield dengan 4 kristal spasial menyala. Oleh karena itu, Wang Yuanyuan mulai menggunakan Divine Soul Shield sebagai perisai nyata. Kekuatan pembunuhannya sebagian besar didasarkan pada Bloodstorm. Itu pada setahun yang lalu, bahwa dia kembali di Benteng Tenggara. Mulai dari hari kepulangannya, Wang Yuanyuan mengambil inisiatif untuk meminta untuk bertarung di pinggir kota. Pada awalnya, kegunaannya tidak terlalu berbeda dalam perang besar. Tapi setelah dia mendapatkan Bloodstorm yang dikirim oleh Lin Xin, dia secara bertahap mulai muncul sebagai salah satu elemen penting dari kubu Tenggara. Bentuk tubuhnya yang ramping, dingin dan anggun, perisai raksasa yang mengerikan, dan pemotong yang tajam. Setiap hari roh-roh jahat yang terbunuh di tangannya mencapai jumlah yang luar biasa. Ini adalah bagaimana dia mendapatkan julukan Killer Princess. Kontribusi militernya membuatnya menjadi komandan resimen aliansi. Barisan perwira militer dari aliansi kuil dapat berupa dari tingkat yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, contohnya seperti, itu disebutkan sebagai pemimpin tim kecil, dan memerintah 20 tentara. Pemimpin tim berukuran sedang, memimpin 100 tentara. Pemimpin tim yang besar, memerintah 500 tentara. Batalion komandan, memimpin 1.500 tentara. Komandan resimen, memimpin 3 batalion. Kepala korps, memimpin 3 resimen. Dan di atas mereka adalah 3 panglima militer pasukan aliansi, panglima tertinggi, menengah, dan bawah. Setelah mencapai pangkat komandan resimen hanya berdasarkan kekuatan pembunuhnya, orang bisa membayangkan berapa banyak iblis yang dibunuh oleh Wang Yuanyuan seorang diri. Bahkan orang yang dipermasalahkan, itu berhenti menghitung sejak lama. Bertentangan dengan harapan, begitu dia menginjakkan kaki di tembok kota, matanya secara naluriah akan memerah sebelum diikuti oleh pembantaian yang brutal. Tahun ini, dia menderita 3 luka parah, dan kembali ke medan perang sebelum pulih sepenuhnya dari mereka setiap saat. Kubu Tenggara memintanya berkali-kali untuk mengambil perannya sebagai perwira militer agar dapat memerintahkan pasukan untuk berperang, tetapi setiap kali mereka meminta, dia menolak tawaran mereka. Dia meminta untuk berdiri di depan prajurit dan akan membunuh musuh, bahkan sebagai seorang komandan resimen prajurit. Meraung. Sebuah Dark Green Dual-Bladed Demon dari tingkat ke-5 melompat di tembok kota, dan melolong pada Wang Yuanyuan. Bang! Setelah berbelok penuh, Divine Soul Shield kembali ke tangan Wang Yuanyuan.
Melawan iblis berbilah ganda hijau tua, yang dilakukan Wang Yuanyuan hanyalah gerakan sederhana, yaitu, gerakan memotong. Dari Bloodstorm cahaya keperakan meledak, dan mengeluarkan suara laser yang melengking. Ruang yang terkoyak dari warna hitam hingga berbatasan dengan warna perak, itu segera mengambil bentuk pisau cerah berwarna ganda yang secara instan mengurangi jumlah iblis berbilah hijau ganda yang sebelumnya merajalela, kini menjadi tercabik-cabik. Strike abadi adalah kemampuan yang digunakan oleh pejuang spasial dari tingkat ke-6. Digunakan melalui Bloodstorm, kekuatannya dinaikkan satu tingkat di atasnya. Tiba-tiba saja, gerakan riang Wang Yuanyuan tiba-tiba berhenti, dan kemudian tampak jauh. Sebuah titik hitam membesar di garis pandangnya. Hati-hati Yuanyuan. Dengan berteriak, sesosok tinggi bergegas ke sisi Wang Yuanyuan, dan tubuhnya berkilauan dalam warna emas. Sebuah perisai menara tebal muncul di tanah. Pada saat titik hitam yang datang dari jauh dan membesar dengan kecepatan yang menakjubkan mencapai tembok kota, itu telah mencapai ukuran yang mengerikan. Itu secara mengesankan adalah beruang iblis yang kuat. Ini adalah metode pengepungan yang dipikirkan para iblis. Menggunakan ketapel raksasa, pasukan militer yang kuat dilemparkan langsung ke tembok kota. Jika pola serangan semacam ini digunakan setahun yang lalu, itu akan seperti melempar tikus ke kandang kucing, dan hanya mencari kematian. Mantra sederhana yang digunakan oleh penyihir akan cukup untuk menghentikannya. Tetapi dengan kemajuan perang, para penyihir dari aliansi kuil selalu menjadi target prioritas perang. Di luar dari kuil mage, jumlah penyihir yang menjaga benteng kuil besar lainnya sudah sangat sedikit. Tubuh beruang iblis itu menyerang perisai menara itu dengan keras. Kesatria yang memegang perisai di menara diusir secara paksa oleh serangan itu, lalu mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Kekuatan beruang iblis benar-benar mengerikan, dan yang dilemparkan adalah beruang iblis dari tingkat ke-7. Dengan kekuatan pertahanannya yang besar, jika ia berhasil berdiri di atas tembok kota, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada benteng tenggara. Orang yang memblokir serangan dari beruang iblis ini bukanlah Wang Yuanyuan, bukankah itu Zhang Fangfang? Pada awal Perang Suci, semua pasukan perburuan iblis pergi dalam keadaan perang, dan semuanya berpartisipasi di medan perang. Setelah 1 tahun pertempuran sengit, Demon Hunter Squad milik Zhang Fangfang tidak lagi tersisa, 6 orang dari mereka, hanya asasin dan dia yang masih hidup. Yang lain semuanya meninggal di benteng tenggara ini. Bisa dikatakan, itu merupakan kegembiraan yang tak terduga bagi Zhang Fangfang karena telah bersatu kembali dengan Wang Yuanyuan. Rekan-rekannya meninggal satu demi satu, dan dia menderita banyak luka serius. Itu berkat tungku spiritual dari kehidupan kedua yang dia peroleh di surga ilusi pada waktu itu, sehingga dia berhasil membuatnya hidup kembali satu demi satu. Karena itu, ia sekarang menjadi pelindung Wang Yuanyuan. Dapat dikatakan bahwa tanpa dia mengeluarkan biaya untuk melindunginya, Wang Yuanyuan pasti sudah mati di tembok kota. Lagi pula, dengan kekuatan serangannya yang mengerikan, bagaimana mungkin dia tidak diserang oleh iblis dari semua sisi? Matilah, teriak Wang Yuanyuan. Mata Wang Yuanyuan menjadi merah darah, dan menyerang langsung ke Demonic Bear yang masih limbung dari pendaratan. Orang bisa samar-samar melihat bahwa di sekitar Wang Yuanyuan, samar-samar melayang cahaya merah berdarah. Niat membunuh yang sangat tebal berputar-putar di sekitarnya, itu membuatnya tampak sulit untuk dijelaskan dengan kata lain selain liar. Bang! Dengan suara pengap, beruang iblis di puncak tingkat ke-7 terhuyung-huyung dari serangan Divine Soul Shield Wang Yuanyuan. Segera, kinerja kuat Wang Yuanyuan mengikuti. Divine Soul Shield tiba-tiba terdiam, dan kemudian meledak dengan cahaya berwarna perak. Space Splitting Saute langsung membombardir dada beruang iblis dari tingkat ke-7 itu, dan memotong ombak yang akan dilepaskannya. Melangkah ke depan, dia melepaskan Bloody Storm yang menyebabkan 7 bayangan bercampur dengan sosoknya, melalui cahaya perak dan niat membunuh berdarah, dia menelan tubuh beruang iblis itu dengan kasar. Ditekan oleh roh pembunuh Wang Yuanyuan yang menakutkan, Demonic Bear yang tangguh hanya bisa menggunakan lengannya untuk melindungi wajahnya, dan mencoba menahan serangan frontalnya. Kekuatan laserasi yang mengerikan itu terwujud tanpa keraguan. Tubuh beruang iblis hancur berkeping-keping, dan di tengah-tengah jeritan kemarahannya yang pahit, lengan tebalnya mulai menunjukkan tulang padat di dalamnya. Matilah! Wang Yuanyuan yang mengabaikan darah berceceran di tubuhnya, dan berteriak dengan marah.
Bloodstorm terangkat tinggi di atas kepalanya, dan pancaran hitam pekat langsung menembus seluruh gigi gergaji yang menandakan dimensi Cut. Membentak, lengan beruang iblis itu terpotong, dan bagian terberat dari tubuhnya, yaitu tengkoraknya, terbelah oleh kekuatan yang menakutkan itu. Bagaimanapun juga, beruang iblis adalah kekuatan besar dari tingkat ketujuh, dan bahkan di pintu kematian, tubuhnya masih menyerang Wang Yuanyuan serta menyerang terhadap Divine Soul Shield. Wang Yuanyuan benar-benar tidak takut, matanya dipenuhi amarah lebih besar lagi. Seketika tubuh Demonic Bear yang tak tertandingi kuatnya yang menghantam Divine Soul Shield, kaki kanannya tiba-tiba menginjak tanah. Para pejuang di sekitarnya, semuanya bisa melihat bahwa Wang Yuanyuan saat ini tampak seperti kecemerlangan berlian. Berkedip dalam cahaya perak dengan kecepatan yang mencengangkan, dia mengangkat Bloodstorm-nya. Sebuah kecemerlangan perak tiba-tiba keluar darinya, lalu bertindak seperti tornado, dan dia tiba-tiba menyerbu tubuh beruang iblis sambil melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Beruang iblis yang awalnya menjadi daging cincang karena Bloody Cut, kini berubah menjadi serpihan daging yang tak terhitung jumlahnya di udara. Mengisi seluruh langit dengan hujan darah, pemandangan yang memukau semua penonton. Adegan ini sudah melampaui adegan yang mengejutkan, jangan pernah mengatakan apa-apa tentang iblis, bahkan pejuang manusia dari aliansi kuil semuanya dipenuhi dengan ketakutan yang mengerikan. Sebenarnya, Wang Yuanyuan sekarang hanya merupakan kekuatan besar di puncak tingkat ke-6, dan belum berhasil menembus tingkat ke-7. Tapi kekuatan bertarung yang dia perlihatkan jauh lebih mengerikan. Cahaya perak terlihat selama lebih dari 3 detik, sebelum secara bertahap mulai berhamburan. Wang Yuanyuan berdiri di atas lututnya, dan kemudian mengambil napas besar. Baik itu Bloodstorm atau Divine Soul Shield-nya, saat ini semuanya tanpa cahaya. Tubuhnya masih dikelilingi oleh niat membunuh yang padat, yang mengambil warna merah tipis di wajahnya. Sangat pucat, sosok berwarna emas berdiri di depannya. Meskipun iblis yang memanjat tembok kota tidak berani menyerang Wang Yuanyuan karena terkejut, kesatria yang gagah berani itu berdiri di sana untuk menghentikan kemungkinan serangannya. Sementara itu, cahaya putih lembut dilepaskan dari tangannya, dan jatuh di tubuh Wang Yuanyuan. Ekspresi Zhang Fangfang sangat tidak sedap untuk dipandang, itu bukan karena serangan iblis sebelumnya, tetapi karena hatinya merasa sakit. Faktanya, hanya dia yang tahu biaya dari serangan Wang Yuanyuan sebelumnya. Serangan sebelumnya adalah teknik yang diciptakan sendiri oleh Wang Yuanyuan, yang disebut Spiritual Boosting Silver Tornado. Kekuatannya yang luar biasa tidak dapat digambarkan dengan kata-kata sederhana. Teknik habis-habisan ini mengusir semuanya, yang dibentuk oleh Wang Yuanyuan melalui pembantaian tanpa henti. Zhang Fangfang bertanya pada Wang Yuanyuan di masa lalu mengapa dia menyerang dengan begitu ceroboh. Wang Yuanyuan memberinya jawaban sederhana, kemudian mengatakan kepadanya, bahwa kawan-kawan aku semuanya lebih berbakat secara alami daripada aku. Jika aku tidak berusaha lebih keras dari mereka, aku akan ketinggalan. Pada saat tim melakukan reformasi, aku akan menjadi orang yang lebih berguna bagi tim, dan tidak membiarkan kapten harus menanggung beban sebesar itu sendirian, jawab Wang Yuanyuan. Siapa yang bisa mempengaruhi Long Haoshen tentang kehilangan ingatan CR? Sebagai salah satu anggota kelas komandan Demon Hunter Squad ke-64, dia merasa bahwa dia terus menjadi semakin tidak berguna, karena musuh yang mereka temui itu, terus bertambah semakin kuat. Dalam hal bakat bawaan, dia bisa dikatakan sebagai yang terakhir dalam urutan di kelompoknya. Dalam kekuatan serangan, dia berada di bawah Sima Xian, dan tidak ada yang bisa dikatakan tentang pertahanan mereka. Dan tanpa kemampuan pendukung, apa yang bisa dia lakukan sebagai pejuang? Dia merasa, utilitasnya untuk tim terus menurun seiring berjalannya waktu. Pada saat aliansi kuil memberi perintah untuk sementara membubarkan tim mereka, Wang Yuanyuan merasa untuk pertama kalinya begitu tak berdaya. Perasaan tidak mampu memahami nasibnya sendiri dengan tangannya sendiri, itu terlalu menyakitkan. Tim mereka tuloh bubar, dan tidak ada yang tahu apakah mereka akan bisa melakukan reformasi lagi di masa depan atau tidak. Kenapa begitu? Karena semua orang tidak cukup kuat. Karena alasan ini setelah kembali ke kuil pejuang, melihat medan perang di Benteng Tenggara, Wang Yuanyuan memutuskan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk menjadi lebih kuat. Jenius yang tidak memadai, itu hanya bisa ditebus dengan upaya yang kuat. Jadi dia berdiri di tembok kota, dan berdiri di depan dari awal sampai akhir.
Sebagai seorang gadis dan pejuang wanita, dia menggunakan metode yang jauh lebih kejam daripada pejuang pria untuk meningkatkan kekuatannya. Wang Yuanyuan sangat mengingat apa yang dikatakan Long Hao Shen di masa lalu, bahwa sebagai pejuang, metode termudah bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatan mereka adalah melampaui batas kemampuan mereka sendiri. Setiap tantangan yang mendorong seseorang ke batas mereka, itu tidak diragukan lagi akan menjadi kekuatan pendorong yang sangat besar untuk maju secara efisien. Mencari batasnya sendiri di tengah-tengah pembantaian, setiap kali dia kelelahan, dia akan tetap bersikeras untuk mempertaruhkan segalanya sampai detik terakhir. Pada saat dia berhasil bertahan hidup, dia secara alami akan mengetahui bahwa kultivasi dan tekniknya berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan. Menjaga dirinya tetap berada di tengah-tengah garis kehidupan atau kematian setiap kali, dia hanya akan mengepalkan giginya dan menanggung penderitaan sampai akhir. Jika bukan karena ini, bagaimana dia bisa berkembang dari sedikit di atas 6.000 unit energi spiritual untuk mencapai 10.000 unit, yang merupakan puncak dari tingkat ke-6 hanya dalam setahun. Jiwa pembunuhnya panik, dan senjata tangguh akhirnya mendorong Wang Yuanyuan untuk menciptakan teknik pribadi pertamanya, serta teknik yang sangat berdarah dan sangat kuat. Menggunakan kemampuan spiritual boosting Silver Tornado yang mengharuskan seseorang untuk menerapkan Dimensional Storm on Bloodstorm, sebelum memaksakan energi spiritual seseorang di luar tubuh mereka. Dan menyalakan energi spiritual atribut spasial mereka dengan cara jiwa pembunuh berdarah yang tak tertandingi. Dengan cara ini, kekuatan ledakan yang sangat menakutkan akan dihasilkan. Dan dalam sepersekian detik ledakan benar-benar melebihi tingkat kekuatan reguler Wang Yuanyuan. Tetapi sama halnya, kekuatan yang meledak ini datang dengan serangan balasan yang harus dia tanggung. Melalui pelatihan dan dorongan yang konstan, dia akhirnya berhasil. Meskipun kemampuan spiritual boosting Silver Tornado meminjam kekuatannya dari Bloody Storm, ini pada akhirnya adalah teknik yang diciptakan sendiri oleh Wang Yuanyuan. Saat digunakan, karena semuanya dalam jarak 3 meter darinya, itu akan segera menjadi sasaran serangan yang sangat langsung dan mengerikan. Kecuali kekuatan musuh cukup hebat untuk menghancurkannya, dan menghancurkan senjata dan dirinya dengan saksama, lalu spiritual boosting Silver Tornado akan menjadi serangan fatalnya. Bahkan dengan tubuh tiraninya, beruang iblis yang telah kehilangan cadangan energi spiritualnya dan langsung berkurang menjadi serpihan oleh teknik ini, yang merupakan sesuatu yang sulit dibayangkan. Bahkan kekuatan besar dari tingkat ke-8 tidak akan berani menyatakan diri mereka mampu untuk melakukan itu ke kekuatan besar dari tingkat ke-7. Kepala kuil Pejunlang, Qiyu Yonghao, secara pribadi datang untuk menasihati Wang Yuanyuan. Kakek dari pihak ayah telah menjadi kepala kuil prajurit sebelumnya. Sebelum dia meninggal dalam pertempuran melawan Hell Demon God Marbas, dia adalah orang yang membiarkan pelayan pengguna pedang ilahi Ye Wuxiang menggantikan posisinya. Menjadi orang yang menggantikan garis keturunan roh ilahi, Wang Yuanyuan adalah pembawa hidup terakhir dari garis keturunan ini. Tidak peduli apa, Qiyu Yonghao tidak mau melihatnya mengalami kecelakaan. Tapi tekad Wang Yuanyuan yang tak tergoyahkan terlalu kuat. Dia memberitahu Qiyu Yonghao, bahwa yang terakhir dari garis keturunan jiwa ilahi tidak mungkin seorang pengecut, bahkan jika dia seorang gadis. Dibiarkan tanpa pilihan, Qiyu Yonghao hanya bisa melakukan yang terbaik dengan mengirim orang untuk menjaganya. Hanya dengan cara ini, Wang Yuanyuan bisa mendapatkan priest terbaik untuk merawatnya jika dia terluka. Ketekunannya terbalas, karena kekuatan yang mengalir dari nadinya terus menstimulasi, dan membiarkannya bercampur dengan jiwa pembunuhnya. Ini menghasilkan amplifikasi besar ke cahaya merah tipis yang mengelilingi tubuhnya, yang memiliki kemampuan meningkatkan kekuatannya dengan sangat. Dengan kilatan cahaya keemasan, Zhang Fangfang menggandakan dirinya. Itu doppelgangernya yang lahir dari tungku spiritual kehidupan kedua. Dia langsung menyerahkan pedang dan perisai beratnya ke doppelganger, yang segera mengambil alih pekerjaan itu untuk menjaga daerah yang ditugaskan untuk Wang Yuanyuan. Zhang Fangfang dengan cepat datang ke sisi Wang Yuanyuan, dan meminjamkan lengannya untuk mendukungnya sampai mereka berada di dekat belakang. Wang Yuanyuan tidak berusaha untuk terus memaksa dirinya agar tetap terjaga. Spiritual boosting Silver Tornado adalah sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan sepenuhnya. Setelah setiap kali ledakan, tubuhnya akan mengalami goncangan hebat. Dan setelah meminum pil pondasi badan hutan boa yang dibuat dari empedu Raja Hutan Boa, energi spiritual eksternalnya memperoleh dorongan besar.
Ini secara bertahap membuat segalanya menjadi lebih baik, tetapi menanggung kerusakan yang ditimbulkan oleh kemampuan tubuhnya sendiri, itu masih di luar kemampuannya. Tidak bisakah kamu berhenti berjuang begitu keras? Apakah kamu tidak tahu, bagaimana hatiku sakit melihatmu seperti ini? Zhang Fangfang mengerutkan alisnya, dan menatapnya dengan tatapan penuh kekhawatiran sambil berkata. Di bawah arlojinya, warna berdarah di mata Wang Yuan berangsur-angsur menghilang, dan bahkan menunjukkan kelembutan. Terima kasih, Brother Fang, balas Wang Yuan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.